Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Teman-teman, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel kami, yaitu Sultan Maghrobi, yang dimana masih mengupas tuntas kisah-kisah tentang keajaiban sholawat, yang dimana kami masih mensyiarkan tentang keajaiban sholawat, yang dimana sholawat ini keajaibannya sungguh sangat luar biasa. Karena bukan bagaimana teman-teman, sholawat ini yang kita dapatkan bukan hanya di dunia saja, akan tetapi di akhirat nanti. Mungkin kalau teman-teman yang masih kalau di akhirat mungkin sebagian dari teman-teman lah, itu kan nanti di akhirat. Kan yang dibutuhkan kita kan sekarang kita hidup di dunia ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, dunia pun kalau kita sering bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia pun insya Allah akan tunduk kepada kita berkah solawat. Alhamdulillah, pada kali ini ya, saya Al-Fakir ingin menceritakan tentang kisah keajaiban solawat, yang dimana orang ini melunasi hutangnya hanya dalam waktu sehari semalam. Nah, bagaimana ceritanya? Begini teman-teman, diceritakan ini Ini cerita fakta ini teman-teman. Pada waktu dulu ada seorang yang kaya raya, seorang pengusaha, namun seorang pengusaha ini bangkrut. Yang dari kaya raya sehingga bangkrut, hutangnya di mana-mana, hutangnya banyak teman-teman. Pada akhirnya si orang ini pergi untuk mencari pinjaman ke seorang saudagar yang kaya raya. Dulunya ini kaya, akan tetapi bangkrut. Beliau pergi kepada saudagar kaya raya ini untuk meminjam uang sebesar 500 dinar. Akhirnya sama si saudagar kaya ini dikasihlah pinjaman si orang ini. Alhamdulillah, semenjak diberikan pinjaman, si orang ini pergi untuk membayar hutang-hutangnya yang mereka punya hutang. Akhirnya singkat cerita, ini dikasih tempo 1 minggu. Setelah nyampe 1 minggu jatuh tempo, ternyata si saudagar kaya raya ini menagih kepada si orang yang meminjam tadi, yang punya hutang ini. Wahai fulan, sekarang sudah jatuh temponya, untuk saatnya sekarang kamu membayar. Wahai tuan, katanya yang punya si hutang ini, saya tidak punya uang sama sekali. Akhirnya singkat cerita, yang punya uang ini, saudagar kaya raya ini geram. Akhirnya dilaporkanlah kepada si hakim, si yang meminjam ini. Akhirnya yang meminjam ini dilaporkan ke hakim, oleh hakim. Terus beliau ini divonis untuk ditahan, si orang yang punya hutang ini divonis penjara. Nah, terus setelah divonis penjara teman-teman, akhirnya yang punya hutang ini bilang kepada hakim, wahai hakim, izinkan saya untuk pulang ke rumah, karena saya mau berpamitan ke keluarga saya bahwa saya besok akan ditahan. Nah, terus si hakim terdiam. Lantas, kalau kamu pulang, apa jaminanmu? Katanya si hakim ini. Terlintas di dalam pikirannya, di pikirannya si orang yang punya hutang ini,
jaminan saya adalah Rasulullah. Kalau saya tidak kembali lagi ke sini, maka kelak saya menjamin kalau saya tidak datang ke sini, saya tidak mau diakui oleh, maksudnya tidak diakui lah sama Rasulullah, kata beliau. Jaminannya itu. Alhamdulillah si orang yang punya hutang ini pulang ke rumah, lah terus bilang kepada seorang istrinya bahwa beliau itu katanya mau dipenjara besok. Lah, kalau katanya istrinya, kalau kamu mau dipenjara besok, kenapa kamu sekarang bisa keluar? Saya bisa keluar ke sini karena saya menjamin Rasulullah. Nah, terus lantas di pikiran istrinya itu bilang seperti ini. Lah ini bisa keluar karena menjamin Rasulullah, karena bisa berkat Rasulullah ini bisa keluar dari penjara. Nah, terus di pikirannya itu sama suaminya bilang, ini kamu bisa keluar karena Rasulullah. Bagaimana kalau kita bersolawat 1 hari semalam untuk bisa bebas dari penjara ini. Ini saja menjamin Rasulullah saja keluar. Akhirnya singkat cerita si suami istri ini membaca sholawat sebanyak-banyaknya sehari semalam, teman-teman. Ketika sehari semalam membaca sholawat, akhirnya si orang ini tertidur. Di dalam tidurnya beliau itu bermimpi Rasulullah, terus sama Rasulullah itu didatangi, disuruh yang bermimpi ini disuruh pergi ke seorang raja, di mana Rasulullah bilang kepada si orang ini bahwa kamu pergi ke sana, minta dilunaskan hutangmu. Maksudnya disuruh bilang seperti itu sama Rasulullah. Terus si orang ini nanya, lantas kalau si raja ini tidak percaya bagaimana Rasulullah? Kalau dia tidak percaya, bilang sholawat yang dia baca itu sampai kepada saya, dan waktu terakhir, malam terakhir beliau membaca, beliau ragu. Kata si Rasulullah, beliau itu ragu. Bilangkan ke dia bahwa sholawatnya itu sudah genap 1000 kepada saya. Baik ya Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman, semenjak dari mimpi itu terbangun. Setelah terbangun, si yang punya hutang ini lantas berangkat kepada sang raja ini, bahwa bilang yang di mimpinya itu, bercerita kepada seorang raja ini bahwa beliau bermimpi Rasulullah. Ya ceritanya seperti tadi, si raja ini bilang si yang punya hutang ini bercerita kepada raja bahwa beliau bermimpi Rasulullah untuk dibayarkan hutangnya. Lantas si raja ini bilang, kenapa kamu bisa tahu? Karena Rasulullah bilang kepada saya bahwa bahwa panjenengan membaca sholawatnya sampai, tapi malam terakhir sampean ragu dengan bilangannya. Akan tetapi kata Rasulullah, sholawat kamu sudah genap. Masya Allah, si raja ini lalu memberikan uang 500 dinar dari Baitul Mal. Terus beliau mengasih pribadi 2.500 dinar, teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah, semenjak itu langsung dibawa ke si hakim untuk melunasi hutangnya yang 500 dinar. Nah terus semenjak yang punya hutang ini datang ke hakim, lalu langsung dipeluk sama hakim. Dipeluk, Masya Allah. Ternyata si hakim ini juga sama bermimpi Rasulullah. Disuruh, katanya si hakim ini bilang kepada si orang punya hutang, berkah kamu saya bisa bermimpi Rasulullah. Masya Allah. Ini teman-teman, kita ambil cerita dari ini. Ini hanya sehari semalam membaca sholawat, namun hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah. Berkah Kanjeng Nabi. Apalagi kita, ini bisa diambil pelajaran buat kita teman-teman. Nanti kita kalau punya masalah apapun, jangan jauh kepada Allah, jangan jauh kepada Rasulullah. Kita harus mendekat
kita harus bersolawat kepada Rasul. Pasti apapun yang kita hajatkan, pasti tercapai. Karena sudah banyak orang yang merasakannya. Dan dengan sungguh-sungguh teman-teman, kalau kita pengen sesuatu, ya kita dengan istiqomah, kita dengan sungguh-sungguh untuk membaca sholawat, semuanya akan terkabul. Bukan hanya dunawi, tapi ukhrawi akan kita dapatkan. Ketenangan jiwa akan kita dapatkan. Alhamdulillah, cukup sekian. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.